siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Iya. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih ya. Apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa saja hari ini? Nasi, sayur, ikan. Iya, baik. Apapun sarapannya, yang penting makanan sehat ya. Ya, jadi kemudian mengapa kita harus sarapan? Iya, Supaya kita berenergi. supaya kita berenergi. Bagus. Ada lagi? Iya. Supaya kita selalu sehat. Bagus, jawabannya bagus sekali. Kesehatan itu sangat penting ya. Sangat penting tidak? Jika kita tidak sehat, maka kita tidak mungkin bisa hadir di sekolah. Selain kita manusia yang harus sehat, hewan ternak kita juga harus sehat ya. Hewan ternak apa yang ada banyak di desa kita? Sapi. Hewan ternak sapi. Ya. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanannya? Ya? Belum tahu ya? Ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana sapi mencerna makanannya. Kemudian para peternak sapi itu mereka selalu menginginkan sapinya agar sehat selalu. Ya, bahkan ada yang mencari cara supaya sapinya gemuk. Dengan mendapatkan informasi melalui iklan, mereka mendapatkan kiat-kiat jitu agar sapinya sehat, gemuk, ya. Karena sapi yang sehat dan gemuk itu berarti harganya juga akan mahal. Iya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, sana ya, dia ada di depan. Sebelum kita belajar, ayo kita berdiri dulu. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, ya. Kita lakukan salam PPK dan tekuk PPK. Ya, terima kasih. Anak, amatilah gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar iklan. Ya. Gambar iklan yang kaitannya dengan makanan sehat untuk sapi. Ya, situ kita menggemukkan sapi. Ya, di sini ada iklan, diperhatikan iklannya ya. Jadi kita mengamati iklan, kemudian kita mengidentifikasi kata kunci dari iklan tersebut. Ya. Kata kunci itu adalah kata inti pada iklan. Ya. Iklan itu merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa ya yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, kata kunci iklan itu adalah kata-kata inti pada iklan. Ya, Ibu bagikan dulu lembar kerja peserta didik supaya kamu ketahui apa yang harus kamu lakukan. Ya, siapa yang bisa menentukan kata kunci dari iklan ini? Iya, bagus Melani. Maju. Kata kunci iklan ini adalah sehat sapi. Iya, bagaimana yang lain? Iklan berikut, ayo apa kata kuncinya? Siapa yang bisa? Ya, bagus. Menurut ilmu kami, di kata kunci iklan ini, kiat jitu menggemukkan sapi. Iya. Tadi sudah ada permasalahan yang Ibu berikan. Bagaimana sapi mencerna makanannya? Bagaimana sapi mencerna makanannya? Itu yang harus kamu cari tahu ya. Pada teks bacaanmu halaman 6, 7, dan 8. Kamu cari tahu informasi-informasi penting tentang hewan ruminansia. Sapi, untuk hari ini kita pelajari sapi. Organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada mulut, di dalam mulut ada lidah, lalu gigi, dan juga kelenjar saliva dan enzim saliva ya. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim saliva yang membantu mencerna makanan atau melumatkan makanan. Lalu kemudian ini ada esofagus. Kemudian di dalam perut hewan ruminansia itu terdapat 4 lambung. Ya, lambungnya ada yang bernama rumen,
kemudian retikulum, abomasum, dan omasum. Ya, oleh karena itu hewan ruminansia sering dikatakan memiliki 4 perut. Lalu ini adalah usus halus, kemudian yang terakhir anus. Pada mulut hewan ruminansia terdapat gigi. Lalu di dalam mulut juga terdapat lidah yang berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan atau rumput yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu di dalam mulut hewan ruminansia atau sapi ini terdapat saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yaitu kelenjar saliva. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini makanan dicerna dan diaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Jadi setelah rumput masuk ke perut rumen, maka ketika istirahat makanan ini akan dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah kembali. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke perut retikulum atau ke lambung retikulum. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum ini terjadi pencernaan makanan di mana makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Lalu berikutnya adalah omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, di dalam usus sapi terjadi proses absorpsi atau penyerapan makanan ya, dan fermentasi. Akan presentasikan hasil temuannya tentang organ pencernaan pada sapi. Ya, siapa? Ya, silakan. Proses pencernaan pada sapi. Untuk mengetahui pemahaman tentang pembelajaran kita hari ini, Ibu akan berikan latihan ya. Ya, Bu. Mari kita sibukkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, hari ini telah kita belajar apa saja? Iya, Dewi Eka. Pertama kita belajar tentang kata kunci tempat iklan, Bu. Iya, apalagi yang telah kita pelajari hari ini? Tentang organ pencernaan pada sapi, Bu. Iya. Ya, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai kata kunci pada iklan. Yang berikutnya adalah tentang organ-organ pencernaan pada sapi. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ibu tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.